Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Nur Arifin. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah aplikasi dengan tema laboratorium klinik ya. Jadi aplikasi ini saya beri nama Lab Clean System, dimana role modelnya kita menganut pada role pengaturan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya. Karena saya sendiri saat ini sedang bertugas di RSUD Kota Palangkaraya. Saya sendiri merupakan seorang ahli teknologi laboratorium medik, bukan seorang ahli developer aplikasi atau ahli IT web programmer. Jadi pembuatan aplikasi ini berdasarkan keresahan teman-teman yang ada di puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit yang sampai saat ini belum menerapkan sistem informasi laboratorium atau SIL. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk membantu teman-teman untuk memanajemen laboratoriumnya, sehingga pencatatan, pelaporan, pemeriksaan, sampling, dan lainnya tercatat dengan rapi dan dibuat merujuk pada keperluan akreditasi SNARS. Namun belum semua modul dari SNARS atau beberapa poin asesmen dari SNARS yang belum saya terapkan pada aplikasi ini. Baik, langsung saja kita buka. Pada tampilan awal login, dia akan menampilkan form login ya. Kita coba login dulu. Sini saya login sebagai admin ya. Login sebagai admin, sistem loginnya masih menggunakan bawaan dari framework ini. Maaf, mungkin salah password ya. Oh ya, caps lock. Jadi sistem loginnya sendiri itu dia case sensitif ya. Coba saya login sebagai admin, klik login. Kenapa saya membuat masih menggunakan bawaan? Karena saya tahu sendiri mungkin nanti diterapkan akan menggunakan local server ya, bukan di hosting di sebuah VPS atau cloud hosting. Jadi saya rasa cukup aman menggunakan sistem login session bawaan. Kalaupun ingin ditambahkan sistem login yang lebih aman, nanti bisa teman-teman request menggunakan library seperti Ion Outs atau Meets Outs atau My Outs, ya terserah lah. Aplikasi ini sendiri menggunakan bahasa PHP dan menggunakan framework kode igniter ditambah dengan beberapa library pendukung seperti PDF dan lain-lain. Oke, ini adalah tampilan awal ya, Lab Clean System. Nah, ini tampilan awal dashboard. Total pasien yang terdaftar ada 6. Visit laboratorium artinya secara bahasa awamnya itu adalah register labnya. Jadi pada bulan ini ada 10 pasien ya. Ini adalah data dummy yang saya buat sendiri. Jumlah pemeriksaan 18 tes dengan 100% sudah selesai ya. Kemudian report dari 10 pasien ya, 10 report sudah selesai dan yang menunggu validasi adalah 0. Jadi ini secara garis besar ini adalah rangkuman dari kegiatan-kegiatan kita per bulan ya. Jadi saya memfilter datanya per bulan. Kemudian ini adalah progres pemeriksaan, di mana progres pemeriksaan ini adalah perbagian dari grup tes ya, bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, mikrobiologi, dan lain-lain. Bisa ditambahkan di custom sendiri ya. Jadi jumlah tesnya ada 4, on progressnya 0, artinya sudah selesai semua ya, progresnya sudah 100% semua. Nanti kita coba menambahkan pasien, menambahkan dokter, menambahkan pemeriksaan, dan melakukan pemeriksaan. Oke. Pertama kita jelaskan dulu menu-menu yang ada di sini. Yang pertama ini adalah top bar ya. Di sini ada top bar user yang login.
Nah, user yang login saya sendiri Nur Arifin menggunakan akun adminnya. Di sini masih saya buat logout saja, belum ditambah untuk pengecekan profil atau edit profil. Nanti ditambahkan ke depan. Kemudian ini adalah notifikasi. Notifikasi berfungsi apabila ada order dari ruangan atau dari admin laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, maka petugas-petugas yang di dalam bagian-bagian ini akan menerima notifikasi di sini. Nanti kita lihat lebih jelasnya saat demo ya. Kemudian ini menu dashboard, menu yang kita tampilkan sekarang, kemudian register ya. Menu register ada dua. Yang pertama register pasien, kemudian register laboratorium order. Jadi laboratorium order dia akan mengambil data dari pasiennya. Jadi kalaupun pasiennya belum terdaftar, dia harus mendaftar pada menu pasien ini. Menu pasien kita buka. Nah, ini adalah pasien-pasien yang sudah terdaftar ya. Ini adalah data dummy dari saya yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Jadi data-data pasien ini sudah sanggup menload data sampai puluhan ribu ya, karena sudah saya tampilkan menggunakan server side bukan client side lagi. Jadi berapapun data dia akan diproses di server. Jadi pasien yang sudah puluhan ribu atau berapa nanti dia di loadnya di server bukan di tampilan browser pengguna lagi. Oke, pasien, kemudian kita tambahkan pasien. Nah, ini dia. Ini adalah nomor rekam medik. Dia otomatis dengan menambahkan satu nomor dari nomor rekam medik terakhir. Nih, nomor rekam medik terakhir adalah 06. Jadi kalau ditambah, dia akan otomatis nambah jadi 07. Ini otomatis saya buat dan formnya ini read only ya, tidak bisa diedit. Bagaimana jika pasien sudah terdaftar di loket rekam medik misalkan ya. Misalkan sebuah klinik tersebut menggunakan dua aplikasi yang tidak di bridging. Mudah saja, rekam medik sudah saya sediakan menggunakan rekam medik manual. Jadi di sini nanti bisa diinput berapa nomornya nih. Mau nomor berapa sudah saya sediakan modulnya. Jadi sementara yang untuk demo ini saya menggunakan modul yang otomatis bukan manual ya. Jadi kita tambahkan nama pasien. Misalkan pasien namanya Abdullah. Tanggal lahir, D-nya tanggal 11 bulan 12 tahun 2000. Misalkan jenis kelaminnya laki-laki. Status pasien BPJS. Nomor identitas pasien 630303. 23 maaf 112200003. Ini contoh aja ya. Kalaupun ada nomor KTP yang saya cantumkan di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nomor Jamkesmas misalkan 1009 atau nomor BPJS nih atau nomor kartu asuransinya. Ini saya ngayal aja ya. Kemudian emailnya misalkan abdullah@mail.com. Oke, contoh aja ya. Nomor HP 08545432 9090 misalkan ya. Alamat lengkap Jalan Raya Membentang, Kuala Kapuas. Ini didapat oleh admisi dari data KTP-nya. Walaupun ini yang merupakan form yang wajib diisi adalah yang sebelah sini, kemudian sebelah sini nomor HP dan alamat ya. Email dan nomor Jamkes ini atau nomor asuransi ini tidak wajib diisi. Kemudian kita simpan ya. Data pasien berhasil ditambahkan ya. Ini nomor pasien terakhir nama Abdullah ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita
bisa edit pasiennya. Pada semua modul sudah saya tambahkan CRUD-nya ya. Create, read, update, dan delete data. Jadi kita coba update data Abdullah Suaib misalkan ya. Iya, ini sudah saya edit. Nama berubah menjadi Abdullah Suaib. Kemudian apa nih? Menu-menu yang ada di sini ini untuk menghapus. Misalkan kita hapus siapa ya? Oh jangan deh, biar banyak datanya. Ini aja. Ini adalah menu cetak kartu pasien. Kita coba. Ya. Dari sistem secara otomatis dia mencetak kartu pasien. Kalau di sini desainnya kartu laboratorium ya. Ini adalah desain dari Bang Eka Kajah Putra. Menggunakan Corel Draw bisa dibuat atau menggunakan perangkat desain grafis lainnya. Jadi dibuat desain backgroundnya dulu, nanti data ini digenerate dari sistem. Terserah nanti kalau kliniknya punya desain kartu sendiri bisa ditambahkan di sini. Dan ini hanya merupakan contohnya. Kemudian kita lanjut, kita close dulu. Tadi di sini adalah kartu pasiennya. Kemudian di sini adalah ini adalah riwayat pasien, history dari pasien. Secara garis besar untuk aplikasi SIM-RS biasanya ini adalah rekam medik pasien. Coba kita buka. Nah, ini dia. Pasien dengan nama Prabowo Subiance, BPJS, terregister tanggal 12 bulan 5 ya. Ini nomor RM-nya, nanti bisa di-scan. Nah, ini adalah data-data kunjungan pasien tersebut, tanggal 12, tanggal 15, ruangan, dokternya, kemudian ini pemeriksaannya, dan ini hasil pemeriksaannya. Jadi secara garis besar kalau kita ingin mencari data-data pemeriksaan pasien, bisa lewat menu pasien ya. Pasien dan kemudian cek historinya. Hasilnya kemarin berapa, apakah ada kenaikan atau penurunan, ya bisa di menu history sini. Kemudian lab order, di menu register ada submenunya lab order, laboratorium order ya. Nah, untuk lab order sendiri saya tampilkan untuk 100 entry terakhir. Jadi tidak saya load semua karena akan memberatkan sebuah browsernya ya. Nah, di menu visit pasien ini, lab order, kita bisa nambahkan nih, tambah. Nah, ini layaknya sebuah form pemeriksaan dari laboratorium ya. Nih, nomor rek laboratorium dia otomatis di-generate dari sistem, tanggal, jam, kode petugas, nama petugas dia di-generate dari sistem otomatis. Nah, kemudian data pasien akan bisa kita scan dari kartu pasien nih di sini, atau dimunculkan dari tabel pasien yang sudah kita daftarkan tadi nih. Misalkan tadi kita terakhir daftarkan Abdullah Suaib ya. Kita klik Abdullah Suaib. Nah, dia otomatis nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian ini statusnya BPJS atau umum. Tadi terakhir kita daftarkan BPJS ya. Dia bisa diganti ya. Takutnya pada saat permintaan umum atau selain bawaan dari pendaftaran. Jadi dengan men-scan sebuah kartu pasien atau kartu laboratorium, dia akan otomatis memunculkan data-data. Nah, kemudian dokter. Ini adalah dokter yang sudah didaftarkan. Teman-teman bisa menambahkan dokter di menu data master di bawah. Nanti saya demokan di sana ya. Kemudian ini adalah, coba kita tes dokter Sehat Sentosa, ruangannya ruang mawar. Nah, ketika kita memilih ruang mawar, dia otomatis nih muncul. Ini adalah nomor dari ruang mawar, di mana nomor ini nanti digunakan untuk mengirimkan hasil. Jadi sementara saya sudah menambahkan notifikasi hasil laboratorium
kepada nomor yang terdaftar di sini. Jadi ketika hasil pemeriksaan Abdullah Suaib sudah selesai, jadi dia nanti secara tinggal diklik akan muncul notifikasi WA pada nomor ini. Ya, diagnosa misalkan batuk. Kemudian ini flagnya ada reguler, ada sito. Ada perbedaan nanti ditandakan pada. Coba kita tes sito aja. Kemudian item pemeriksaan. Nah, ini akan muncul nama-nama pemeriksaan yang di depan adalah kodenya ACOV, ALT, AST, BTA ya. Sedangkan setelah strip ini adalah nama pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan ini didaftarkan dari data master. Nanti saya akan jelaskan pada bagian akhir bagaimana cara menambahkan pemeriksaan-pemeriksaannya. Ini adalah pemeriksaan yang sudah saya setting sedemikian rupa sehingga perlu dilaporkan. Misalkan ini pada pasien Abdullah Suaib kita tambahkan kimianya kreatinin ya. Kreatinin dia bidang kimia klinik, kemudian hematologinya DL 5 div ya. Tambahkan. Kemudian COVID-nya antigen ya. Antigen. Kemudian terakhir golongan darah nggak usah, ini aja deh urinnya. Oke. Kemudian terakhir apa ya, BTA misalkan ya. Nah, secara default harga yang muncul di sini adalah harga dengan jumlah satu item ya. Jadi jika pasien tersebut melakukan permintaan, dia otomatis nih harganya. Harga ini disetting dari data master pemeriksaan. Jadi waktu kita mendaftarkan daftar pemeriksaan ini, kita akan memasukkan harga jualnya. Nah, ini adalah harga totalnya. Kemudian kita simpan. Oke, lab order berhasil dibuat. Nah, setelah lab order berhasil dibuat, kemudian dia akan muncul di list lab order dan prosesnya masih dalam keadaan proses. Nah, kalau yang selesai dia udah divalidasi teman-teman. Kalau yang proses dia belum dilakukan atau belum divalidasi. Walaupun sudah dilakukan dan belum divalidasi, dia akan tetap proses. Nah, kedua proses ini akan berbeda pada menu opsinya di sini ya. Nih, pada opsi proses, pada opsi proses dia akan muncul preview, cetak label, cetak nota, cetak order, dan hapus. Dan hapus ini hanya berlaku pada admin. Jika akun teman-teman nanti di setting akun petugas biasa, dia nggak akan bisa menghapus order ini. Nah, jadi ini salah satu contoh ya. Ada preview, ada cetak label, ada cetak nota, dan cetak order, dan hapus ya. Sementara jika prosesnya sudah selesai, logiknya dia akan ada muncul cetak hasil. Nah, cetak label, cetak nota, hapus, dan cetak hasil ya. Kalau di sini cuma cetak order. Apa bedanya cetak order dan cetak hasil? Ya, nanti saya jelaskan ya. Di sini dulu coba kita jelaskan untuk preview. Preview dia akan menampilkan list dari permintaan pemeriksaan saja ya. Nah, kenapa ini belum lengkap? Karena belum di-generate. Tadi kan kita ada minta DL, ada minta urin rutin ya. Nah, urin rutin dan DL dia masuk dalam pemeriksaan khusus. Jadi dia tidak akan muncul di sini. Nah, coba kita kembali dulu. Nah, cetak nota dulu misalkan ya. Coba kita tes cetak nota. Jadi setiap pasien yang melakukan lab order dia akan diperbolehkan mencetak nota. Nah, ini nota sudah saya tambahkan terbilangnya ya ke dalam bahasa Indonesia semuanya. Jadi jumlah pemeriksaannya subtotalnya
totalnya 405.000, jadi terbilangnya 405.000. Ini bisa di custom, untuk kopnya sendiri bisa di custom, sudah saya sediakan customnya di library PDF-nya, bisa diubah sedemikian rupa, terserah, tergantung klinik teman-teman. Kemudian petugas labnya adalah petugas yang mendaftarkan, jadi petugas yang login kemudian mendaftarkan seorang pasien, dia namanya akan otomatis muncul di sini nih. Sekaligus untuk pendataan juga nih, untuk pembuatan laporan, keterangan sito, ruangan mawar, dokter, sehat sentosa ya, SPCOD contoh aja. Ini pemeriksaan yang diminta tadi, hematologi, rapid antigen, kreatinin, mikroskopis PTA, urin rutin. Oke, kita close dulu. Kemudian cetak hasil ya, ini salah satu contoh cetak hasil. Nah, ini adalah contoh hasil laboratorium yang sebelumnya saya lakukan ya. Sebelum demo ini dilakukan, saya udah coba nih satuan. Coba kita cari yang lengkap dulu. Coba ini ya, cetak hasil. Nah, ini contohnya ya, metode mikroskopis, dokter penanggung jawab. Ini bisa di modif. Kemudian ini adalah petugas pemeriksanya. Kesan, jam register ini bisa diganti jam sampling atau apa, nanti bisa. Ini adalah verifikasi. Verifikasi adalah petugas yang melakukan validasi nanti. Ini saya sendiri hanya sebagai contoh ya, nanti bisa di custom kepada teman-teman. Ada entah petugas labnya yang bertugas sebagai validator atau quality validator di lab masing-masing. Terus kemudian apa bedanya dengan cetak order ya? Cetak order, nah dia akan muncul seperti ini, seperti kertas biasa, apa ya, seperti permintaan pada restoran misalkan ya, tinggal dicentang nih. Ketika pasien datang, cetak lab ordernya dan serahkan bersama sampelnya. Nanti petugas yang di dalam bisa ngisi di sini nih hasilnya. Nah, kalau pemeriksaannya masih per bagian, dan di perbagian itu tidak ada komputer, bisa menggunakan metode ini. Tapi jika ada sudah komputer, perbagiannya masing-masing, misalkan hema ada komputer, kimia klinik ada komputer, nanti bisa di link aja, langsung hasil dimasukkan ke sini. Nanti hasil langsung di input secara otomatis. Jadi bagian admin hanya ngeprint hasil ya. Kemudian setelah registrasi ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan perbagian sesuai order ya. Misalkan teman-teman hari ini bertugas di bidang hematologi. Jadi dia hanya muncul pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan hematologi. Contoh nih, kimia klinik dulu ya. Kimia klinik tadi kita pasien Abdullah Suaib ada minta pemeriksaan kreatinin ya. Sekarang coba kita input hasil nih. Misalkan di bagian kimia klinik ada komputer. Kalaupun tidak ada komputer, biar petugas administrasi yang menginputkan dengan kita mengisi tadi form lab ordernya. Misalkan kita isi 1,00. Kemudian kita centang untuk menginput hasil, kemudian review hasil. Nah, di sini kita ngecek dulu nih hasil apakah sesuai. Perlunya cross check ini adalah untuk meningkatkan ketelitian ya teman-teman. Jadi jangan asal simpen hasil. Ya, kemudian kita simpan hasil, apapun bisa edit, bisa. Dan ini pesan bisa di sini, kesan dan catatan. Misalkan sampelnya sampel ikterik. Ya, kemudian kita simpan. Oke. Menunggu validasi teman-teman. Oke. Tadi kimia klinik udah, hematologi tadi Abdullah Suaib minta ya. Minta 5 div, tinggal kita generate 5 div. Nah, dia baru muncul nih
form dari 5 div. Leukositnya kita isi 5,00 ya, 2 digit 5,5, HB-nya 14, hematokritnya 38, 89. Ini terserah aja teman-teman, ini hanya contoh ya. 35, trombositnya 200, neutrofilnya 60, ini 20, ini 5,0, ini 4, ini 1. Coba 1 nggak nyampe 100 dong ya, bahasa 70 ya. Kemudian kita centang semua. Oke, dan kita review hasil. Nah, ini dia review hasil. Kita cek lagi apakah sudah benar isian kita sesuai, dan kemudian simpan hasil ya. Nah, menunggu validasi. Kemudian imunologi serologi ini, Abdullah Suaib tadi mintanya swab antigen ya, rapid antigen, kita tulis non reaktif ya. Oke. Kalau dia gold, contoh aja ya metodenya. Kemudian mikrobiologi, Abdullah Suaib minta apa tadi ya? Oh, minta mikroskopis BTA sama urin rutin ya tadi ya. Sini tidak ditemukan. Serah ya. Ini entah negatif atau tidak ditemukan, nanti sesuai kebijakan dari lab masing-masing. Kemudian tadi kalau nggak salah pasien Abdullah Suaib ini ada minta pemeriksaan urin ya. Nah, jadi untuk urin masuk ke mikrobiologi, dia ada generate form urinalisa ya. Nah, ini kalau dia tidak ada minta pemeriksaan urinalisa, dia nggak akan muncul yang namanya di sini. Ya, kita generate dan tinggal kita input. Warna kuning, kekeruhan, jernih. Oh ya, teman-teman kalau repot ngeklik tanda centang, bisa klik enter aja setelah input. Kuning enter, kemudian jernih enter. Berat jenisnya 1,10, pH-nya 5,5. ininya kita negatifkan aja ya semuanya, tergantung teman-teman mau enter langsung atau gimana. Kalau saya lebih suka ini nitrit 0,20 misalkan. Ini epitelnya 1 sampai 2 ya. Kalau ini eritrosit 1 sampai 3, 2 sampai 3. Leukositnya 5 sampai 6. Bakteri tidak ditemukan. Sorry, copy aja. Karena sering typo karena keyboardnya nggak enak. Tadi ditemukan. Klik centang atau enter bisa. Oh, cukup banyak ya. Oke, kita review hasil ya teman-teman. Nah, ini dia hasil sudah, kita cek satu persatu. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, nunggu validasi. Sudah semua ya teman-teman, menunggu validasi semua dari perbagian. Ini merupakan contoh pemeriksaan per bagian. Lalu gimana untuk teman-teman yang labnya belum ada bagiannya nih, masih satu tempat dan semua pemeriksaan dikerjakan pada tempat yang sama. Oke. Untuk kasus tersebut sudah saya sediakan menu namanya onsite. Nah, jadi di onsite ini maaf, ada belum disimpan ya.
Oh ya, ini belum disimpan. Nah, menunggu validasi semua ya. Jadi dia kalau belum disimpan dia nggak akan masuk ke menu validasi nanti. Jadi di menu pemeriksaan, jika lab teman-teman belum ada perbagiannya, bagian hema, kimia klinik, kita bisa menggunakan menu onset, atau dinas sore atau malam kan nggak mungkin tuh perbagian. Jadi bisa menggunakan menu onset ini. Ya. Oh iya, kan udah diperiksa jadi nggak muncul ya. Coba kita bikin lab order ya. Kita tambah lab order, pasiennya Nur Arifin coba ya. Nur Arifin, dokternya Sehat Sentosa, ruang isolasi. Contoh aja ini, contohnya demam reguler aja ya. Kemudian kita periksa ALT dan AST ya. Ini contoh. Nah, tadi pasien Abdul Suaib masih keadaan proses ya, karena belum divalidasi. Dan kemudian pasien Nur Arifin baru nih. Nah, maaf, kita coba hapus dulu, ada yang ingin saya jelaskan ya. Nah, kita buat ulang aja. Nur Arifin BPJS ruangan batuk lagi reguler. Kemudian kita bikin nih nggak perbagian lagi nih, misalkan kimianya ALT, kemudian contohnya apa ya, narkoba nggak mungkin, BTA aja deh, BTA. Nah, jadi di sini ada dua grup, ada dua bidang, ada kimia klinik dan ada mikrobiologi ya. Kita simpan dulu. Nah, untuk pemeriksaan labnya masih memiliki satu tempat dan belum dibagi perbagian, nah, bisa menggunakan menu onsite. Jadi di menu onsite ini dia akan terangkum semuanya, entah itu grup kimia klinik, mikrobiologi, jadi dia akan masuk ke dalam sini. Kita contohnya 30 dan mikroskopis PTA nya tidak ditemukan. Oke. Nah, ini adalah solusi bagi teman-teman yang labnya masih belum perbagian. Kalau bisa sih menggunakan menu perbagian, tapi akan ribet ya. Mending jadi satu menu dan langsung untuk semua pemeriksaan. Kemudian kita review hasil dan validasi hasil. Jadi teman-teman di menu onset ini akan langsung ke validasi hasil tanpa menunggu petugas validasi ya. Jadi langsung ke validasi hasil. Coba kita lihat di menu pasien. Maaf, di lab order ya. Nah, dia pasien Nur Arifin, dia sudah selesai dan bisa kita cetak hasil. Nah, karena udah divalidasi satu tempat kan, jadi menunya menu pendaftaran, kemudian pemeriksaan dan langsung validasi di menu onset tersebut. Nah, ini merupakan hasilnya ya. LTSGPT, mikroskopis PTA. Oke. Selanjutnya pemeriksaan onset sudah, kemudian review hasil. Nah, ini dia pasien Abdullah Suaib yang belum divalidasi. Nah, kita coba validasi, entah kita preview dulu. Nah, ini kita cek dulu nih pemeriksaannya apakah sudah sesuai, kemudian kita validasi hasil. Nah, kemudian nih ternyata ada kesalahan nih, kita bisa unvalidasi ya. Unvalidasi untuk kasus-kasus tertentu ya, misalkan emergensi atau ada kesalahan input dan validatornya membuat kesalahan. Jadi kalaupun ada kesalahan nih, yang bertanggung jawab adalah validatornya. Kemudian ini adalah menu unvalid. Nah, menu membatalkan validasi ini hanya akan bisa dilakukan oleh admin. Petugas biasa nggak bisa. Jadi petugas laboratorium biasa dia nggak bisa melakukan validasi, dia harus lapor ke admin atau kepala labnya, misalkan ya yang megang admin. Nah, ya bisa kita validasi ulang ya. Oke, sip.
Kemudian cetak hasil. Nah, di cetak hasil di sini sama untuk client sheet saya hanya menampilkan 100 hasil terakhir, dan saya rasa cukuplah untuk 2-3 hari 100 hasil itu. Jika hasil dicari lagi, dia bisa cari di ALDATA. Nah, menu ALDATA ini menggunakan sistem server side. Jadi di sini yang akan menampung data ribuan bahkan jutaan hasil ya. Jadi tenang, tidak akan ada memberatkan aplikasi karena sudah dipisah di bagian server dan klien. Kemudian ini kita cetak Abdullah Soeb tadi ya. Wah, ini cukup banyak ya pemeriksaan. Nah, ini dia pemeriksaan hematologi hasilnya, rapid test, kreatinin, urinalisa tadi, kemudian eritrosit. Oh ya, ini masih urinalisa ya. Nah, jadi di sini saya item dari kepala itemnya ini saya bikin agak menjorong ke dalam supaya memberi kesan bahwa ini leukosit eritrosit adalah bagian dari hematologi 5 div. Oke, lanjut. Nah, itu sampai cetak hasil. Kemudian kirim WA ya. Nah, di sini bisa kirim WA. Sementara belum saya includekan API dari WhatsApp karena memerlukan pihak ketiga untuk API WhatsApp-nya, gateway-nya. Jadi ini hanya menggunakan pesan mobile dari WhatsApp. Jadi dengan mengklik kirim WA, nah dia gini akan ngirim begini ke nomor yang sudah didaftarkan ke ruang yang didaftarkan tadi. Jadi ketika kita lanjutkan ke chat, dia akan nge-WA nomor ruangan nih bahwa hasil atas nama Abdullah Soeb sudah selesai pada jam tertentu ya. Kemudian ini menu yang sangat penting dari sebuah aplikasi ya, adalah data master. Jadi data master adalah menu yang dibuat untuk membuat sebuah pilihan dari sebuah aplikasi atau lookup dari aplikasi. Misalkan dokter. Nah, ini dokter. Dokter yang terdaftar hanya 2 ya, dokteran dan dokter sehat sentosa. Ini contoh aja, nomor kontaknya bisa ditambah. Kemudian ruangan sama seperti dokter ya. Nah, ini ruangan bisa ditambahkan nanti. Kemudian ada menu petugas untuk menambahkan akun petugas untuk login, kemudian master test. Nah, master test kita coba tambah tes. Misalkan kode tesnya apa ya? Asam urat misalkan AU atau UA, urin asid ya, uric acid ya. Kemudian namanya asam urat. Nah, metodenya endpoint ya, asam urat ya, nggak tahu dah, contoh aja. Nilai normal 6,00 sampai 8,00 ya, misal satuannya mg per dl. Harga pemeriksaan asam urat 15.000. Nah, contohnya ya. Grupnya kimia klinik, jenis sampelnya serum. Simpan. Nah, jadi ketika kita lab order, nah kita tambah. Nah, di sini akan muncul asam urat. Nah, dokter ketika kita tambahkan akan muncul tambahan dokter nih. Tapi ini nggak ada ya. Tadi kita nggak tambahkan, sama seperti ruangan akan muncul daftar ruangan. Oke, teman-teman, kita kembali dulu ya. Setelah data master, sekarang kita masuk ke menu yang tak kalah penting. Ini adalah menu adisional ya, opsional. Jadi menu ini bisa dihilangkan, tapi untuk saat ini banyak klinik-klinik yang membutuhkan menu ini mungkin ya. Ada surat keterangan nih. Untuk sementara saya buatkan 3, ada swab keterangan, swab antigen dan antibody dan AMSA. Kita buka salah satu contoh aja ya, antigen misalkan ya.
Tadi Abdullah Suaib dia minta pemeriksaan antigen, sedangkan dia minta surat keterangannya. Nah itu kita tinggal generate nih, nggak usah ngetik ulang, tinggal kita klik print. Nah surat keterangan yang bertentang di bawah ini ya, contoh ya, ini ya bisa diedit nanti. Abdullah Suaib ini dia otomatis dari data pendaftaran yang kita buat di awal. Hasil rapid antigen non reaktif, ya rujukan kode dialog kesimpulan non reaktif, tanda tangan, tanggal. Nah, jadi nomor ini bisa sebenarnya kita buat otomatis, tapi saya lebih sukanya manual sih untuk penomorannya. Yang otomatis hanya ini, hanya bulannya saya buat Romawi otomatis dari tanggal divalidasinya sebuah hasil laboratorium. Untuk nomor saya lebih suka manual karena terkesan lebih formal lah. Kemudian ini, nah ini yang penting adalah lampiran, dia halaman 2 dari 2 ya, dia nggak bisa dipisahkan nih, 2 halaman. Nah ini adalah hasil berlaku pada saat sampel pada saat pengambilannya. Nah ini penjelasan aja sih. Nah ini merupakan lampiran dari surat keterangan di atas. Sekali lagi kop bisa diganti ya sesuai kebutuhan teman-teman. Kita close dulu. Oke, surat keterangan nafsa sama ya isinya nanti, cuma ada beberapa kata yang disesuaikan dengan surat keterangan nafsa. Kemudian laporan nih, laporan penting setiap bulannya, dimana setiap instalasi ditugaskan untuk membuat laporan kan ya, untuk pendataan, untuk ERP, untuk pencatatan pengeluaran, pemasukan. Nah ini kita contoh laporan visit dulu. Nah register visit, nah register laboratorium, jadi saya buatnya filter datanya per bulan. Jadi teman-teman nanti setelah akhir bulan tinggal ngeklik ini aja, akan muncul nama-nama pasien sebulan penuh. Nah ini dia, ada nomor RM, ada diskrimin, ada ruangan, ini register lab aja ya. Kemudian ada menu hematologi 5 dip. Nah ini khusus yang 5 dip. Tadi kita ada ada pasien Abdullah Suaib ya yang terakhir ya, ini hasil pemeriksaannya. Jadi nggak perlu lagi nih nyatat di buku register hematologi, register kimia klinik, nggak perlu lagi. Jadi cukup cukup klik generate laporan 5 div, jadi udah muncul nih. Entah nanti saya bikin filter data per hari atau per bulan, bisa, tinggal di custom aja teman-teman. Udah ya, laporan 5 dip udah muncul, 3 dip sama ya, kimia klinik, imunologi, serologi, mikrobiologi, urinalisa. Sebentar kita lihat. Urinalisa tidak ditemukan ya, sama deh, nanti kepanjangan hasilnya mungkin. Dan ini nafsa ya, baru saja saya bikin beberapa menit yang lalu. Ini khusus nafsa, jadi pasien-pasien yang memeriksa nafsa saya pisahkan ya, untuk mempermudah penghitungan, karena nafsa biasanya umum kan ya. Nah jadi pasien-pasien yang menggunakan nafsa yang melakukan pemeriksaan nafsa, dia akan masuk ke sini nih laporannya nanti. Oke teman-teman, saya rasa cukup itu. Kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar atau bisa di Instagram saya Nur Arifin untuk penjelasan lebih lanjut. Dan untuk penginstalan, teman-teman cukup menyediakan satu buah komputer atau laptop, minimal ya dengan RAM 2 GB ya, 2 GB, dan merupakan laptop operasional. Nanti saya akan kasih gratis untuk uji coba pada 3 klinik atau 3 rumah sakit. Nggak mungkin ya kalau rumah sakit, 3 klinik aja deh, 3 klinik yang bersedia menggunakan aplikasi ini sebagai bahan review. Jadi bagi teman-teman yang bersedia menggunakan, bisa review dulu trialnya di klinik teman-teman. Jadi akan saya custom datanya sesuaikan dengan klinik teman-teman. Oke, kita logout dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.